Assalamualaikum semuanya, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum yang ada di Indonesia adalah campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat, berdasarkan fakta sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas jajahan dari negara Belanda, sehingga sebagian besar sistem hukum yang dianut Indonesia mengacu pada hukum Eropa yang sering disebut dengan sistem hukum Eropa kontinental. Hukum agama juga merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka hukum Islam lebih banyak diterapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Sementara hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara dan diwariskan secara turun-temurun. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia digunakan sebagai sumber hukum dan juga norma tertinggi dalam pembentukan tata hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar nasional yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga sistem hukum Indonesia dibuat berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Prinsip dalam pembentukan peraturan hukum nasional yaitu, bahwa peraturan terbaru yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah dari peraturan sebelumnya. Jadi, apabila ada peraturan sederajat yang bertentangan dengan peraturan sederajat lainnya atau sejenis, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan yang terbaru, sedangkan peraturan yang lama dikesampingkan atau lex posterior derogat legi priori. Jika ada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya bertentangan dengan peraturan yang lebih rendah, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi tingkatannya tersebut. Sementara peraturan yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis, sehingga dalam mengatur hal-hal kekhususan dari hal-hal umum atau sejenis yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan yang mengatur hal khusus tersebut atau lex specialis derogat legi generalis. Contoh lex specialis derogat legi generalis yaitu dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Karena aturan ini bersifat umum atau lex generalis, maka aturan tersebut dapat dikesampingkan apabila ada hukum yang mengatur secara khusus atau lex specialis. Penerapannya yaitu daerah keistimewaan Yogyakarta di mana gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih secara demokratis melalui pemilihan langsung seperti provinsi lain, termasuk juga di DKI Jakarta di mana wali kota atau bupati diangkat oleh gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan, dan diberhentikan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan khusus yang diterapkan di Daerah Istimewa Nanggro Aceh Darussalam, Daerah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan dalam upaya untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan dibuat supaya tidak adanya lagi kerancuan mengenai kedudukan sebuah peraturan. Dengan adanya tata urutan peraturan perundang-undangan, maka kepastian kedudukan dan sumber hukum akan menjadi jelas, sehingga kedudukan, sistematika, dan struktur peraturan perundang-undangan bisa dilakukan peninjauan serta pengkajian terhadap undang-undang pembentuknya atau undang-undang di atasnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2. TAP MPR dimasukkan lagi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. 3. Undang-undang dan peraturan pengganti undang-undang mempunyai kedudukan sejajar atau sederajat. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten dan kota diletakkan di bawah peraturan daerah provinsi. Mungkin ada pertanyaan di mana kedudukan dari Pancasila.
Kenapa tidak ada dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yaitu dikarenakan nilai-nilai dari Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, namun bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan Indonesia merupakan keseluruhan komponen peradilan nasional yang meliputi pihak-pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta aspek-aspek yang bersifat prosedural yang kesemuanya saling berkaitan, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan hukum. Keseluruhan komponen peradilan harus berfungsi dengan baik supaya keadilan hukum dapat terwujud. Kekuasaan kehakiman, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan yang dimaksudkan terdiri dari lingkungan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua atau tingkat banding, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau tingkat kasasi. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi melakukan pengawasan tertinggi atas peradilan-peradilan lain yang berada di bawahnya, yang meliputi Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Klasifikasi lembaga peradilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, badan peradilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Peradilan umum. Peradilan umum terdiri atas 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan tinggi, dan 3. Pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini mencakup A. Pengadilan anak, B. Pengadilan niaga, C. Pengadilan hak asasi manusia, D. Pengadilan tindak pidana korupsi, E. Pengadilan hubungan industrial, F. Pengadilan perikanan. B. Peradilan agama. Peradilan agama terdiri atas 1. Pengadilan agama, 2. Pengadilan tinggi agama, dan 3. Pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini mencakup Peradilan Syariah Islam di Provinsi Aceh. C. Peradilan militer. Peradilan militer terdiri atas 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Pengadilan militer utama, dan 4. Pengadilan militer pertempuran. D. Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas 1. Pengadilan Tata Usaha Negara, 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan 3. Pengadilan Khusus. Pengadilan khusus ini mencakup pengadilan pajak. Berikut kewajiban dan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung diantaranya. 1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. 3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi atau MK. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 2. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial atau KY. Kewajiban dan wewenang Komisi Yudisial adalah 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung,
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan umum, kewajiban dan wewenang peradilan umum. 1. Dilakukan oleh pengadilan negeri atau tingkat pertama dan pengadilan tinggi atau tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung atau tingkat kasasi. 2. Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana. 3. Dalam lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan-pengadilan khusus. Contoh peraturan pengadilan khusus. 1. Pengadilan anak. 2. Pengadilan niaga. 3. Pengadilan HAM. 4. Pengadilan tindak pidana korupsi. 5. Pengadilan hubungan industrial. 6. Pengadilan perikanan. 7. Mahkamah Syariah di Aceh. 8. Pengadilan pajak. 9. Pengadilan adat di Papua. Peradilan agama. Peradilan agama juga termasuk dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan pengadilan agama adalah untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 3. Peradilan militer juga termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 4. Peradilan tata usaha negara juga termasuk lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Peradilan tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat 5. Sikap sesuai dengan ketentuan hukum. Sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap untuk menaati semua hukum dan norma yang berlaku. 1. Sikap terbuka. Contohnya yaitu mau mengatakan benar atau salah, dan berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum. 2. Sikap objektif atau rasional. Contohnya yaitu sanggup menyatakan ya atau tidak dalam ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya. 3. Sikap mengutamakan kepentingan umum. Contohnya yaitu merelakan tanah atau bangunan diambil pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan.